Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how's your life? I hope you are in a good condition, students. Meet me again with Miss Olive. Jadi bagaimana kabar kalian? Miss Olive harap kalian semuanya dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan Miss Olive. So, today we're gonna learn about how to introduce your friends. Bagaimana kita memperkenalkan teman kita. So, last week, you have already met our friends, right? Jadi, minggu kemarin, kalian sudah bertemu dengan teman-teman kita kan? Siapa aja yang masih ingat? Do you remember who they are? Siapa coba? They are Astri, Naufal, and Trey. Nah, today we're going to meet our new friends Adit. So, let's go! Have you ever met this person? If you haven't, I will introduce him to you. I got a personal information about him from my friend Alisa. Kalian sudah tahu siapa dia? Teman baru kita. If you haven't, kalau kalian belum tahu, Miss Olive akan memperkenalkan dia kepada kalian. Nah, Miss Olive sudah mendapatkan informasi-informasi pribadi yang ada pada dirinya dari Alisa. Now, let me introduce him to you. Full name, Raditya Amarnudin. So, this is our friend. He is Raditya Amarnudin. You can call him Adit. He is 10 years old. He comes from East Java. And now he lives at Guntur Bumi Street, number 12, Yogyakarta. He studies at Muhammadiyah Suranatan Elementary School. And plus, he likes to play football. So, gimana? Kalian sudah kenal sama Adit? Jadi, Adit tadi berasal dari mana? East Java. You know East Java? Dari Jawa Timur. Betul sekali. Jadi ada teman kita dari Jawa Timur bernama Adit. Umurnya 10 tahun. Nah, ingat Miss Olive tadi waktu memperkenalkan diri si Adit, Miss Olive ngucapin apa ya? Ada yang masih ingat tadi baru saja? Betul. Now, let me introduce him to you. Artinya, nah sekarang mari kita kenalkan si Adit kepada kalian. Seperti itu. Kalian bisa menggunakan kata-kata lain untuk memperkenalkan orang lain atau teman kalian. Nah, kata-kata apa saja yang bisa digunakan untuk memperkenalkan orang lain? Mari kita lihat. After introducing my friend Adit, now you understand how I start to introduce him to you. Jadi tadi Miss Olive kan sudah kenalin kalian sama teman Miss Olive namanya Adit kan. Kalian berarti paham dong, tadi Miss Olive sudah mencontohkan bagaimana cara memperkenalkan teman kalian kepada orang lain. Coba, Miss Olive tadi bilang apa? Now, let me introduce him to you. So, banyak sekali cara, lot of ways to say when you want to introduce your friend or other people. Here are some expressions you can use.
listen and repeat it at home. Jadi banyak banget nih cara-cara gimana kita bisa memperkenalkan teman kita kepada orang lain. To introduce others, we use this expression. Untuk memperkenalkan orang lain, kita menggunakan ekspresi-ekspresi seperti yang ada di bawah ini. Pertama, this is my friend, blah blah blah. This is my friend, blah blah blah. Artinya, ini temanku, titik titik titik. Seperti itu. This is my friend, Laili. Nah, this is my friend, Laili. Contohnya seperti itu. The second one, this is blah blah blah, my best friend. This is blah blah blah, my best friend. Dia adalah titik titik titik, teman baikku. Dia adalah titik titik titik, teman baikku. Misal, this is April, my best friend. This is April, my best friend. Ini April, ya, teman baikku. Contoh yang nomor 3 adalah she is bla 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 atau he is bla bla bla. She is bla 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 atau he is bla bla bla. She digunakan untuk kata ganti orang perempuan. Kalau he untuk kata ganti laki-laki. Nah, contohnya she is Alisa. She is Alisa. Dia Alisa. He is Tony. He is Tony. Dia Tony. Seperti itu. Lalu, contoh apa lagi? Nah, meet my friend, bla bla bla. Meet my friend, bla bla bla. Artinya, temuilah temanku, bla bla bla. Contohnya, meet my friend, Rila. Meet my friend, Rila. Ketemu nih temanku, Rila. Nah, contohnya seperti itu. Contoh lain adalah bla bla bla, I'd like you to meet. Bla bla bla. Titik-titik, aku ingin kamu bertemu dengan titik-titik. Misal contohnya, Olive, I'd like you to meet Sina. Olive, I'd like you to meet Sina. Olive, aku ingin kamu bertemu dengan Sina. Nah, nomor 6. A, this is B. B, this is A. Nah, jadi ketika ada dihadapkan dalam situasi kita bertiga sedang berbincang-bincang. Ada Miss Olive, ada si A, dan ada si B. Miss Olive ingin memperkenalkan A kepada B dan memperkenalkan B kepada A. So Miss Olive can say, Miss Olive bisa bilang A, this is B, and B, this is A. Next, blah blah blah, I'd like to introduce you to blah blah blah. Artinya sama semuanya. Titik-titik, saya ingin memperkenalkanmu kepada titik-titik. Misal contohnya, John, I'd like to introduce you to Mary. John, aku ingin memperkenalkan dirimu dengan Mary. Ada lagi nih, cara untuk menyampaikan bagaimana cara untuk menyampaikan atau memperkenalkan orang lain. Bla bla bla, have you met bla bla bla? Bla bla bla, have you met bla bla bla? Titik-titik, have you met titik-titik? Titik-titik, sudahkah kamu bertemu dengan titik-titik? Nah, contohnya,
Olive, have you met Sandra? Artinya, Olive, sudahkah kamu bertemu dengan Sandra? Itu. Nah, ada lagi contoh bla bla bla. Let me introduce you to bla bla bla. Misal, Sandra, let me introduce you to Cinta. Artinya, Sandra, aku ingin memperkenalkanmu kepada Cinta. Itu. The last one is bla bla bla, please meet bla bla bla. Bla bla bla, please meet bla bla bla. Titik-titik, silakan bertemu dengan titik-titik. Contohnya, John, please meet Mary. John, please meet Mary. Artinya, John, silakan bertemu dengan Mary. Seperti itu. So, do you understand? So, next, ada percakapan di sini, coba kita dengarkan. Ini adalah contoh dari penggunaan kata-kata kalimat-kalimat tersebut. John, I'd like you to meet Mary. Apakah kalian mendengarnya? John, I'd like you to meet Mary. Nah, John, I'd seperti like itu you to meet Mary. contohnya. Bla bla bla, I'd like you to meet bla bla bla. John, I'd like you to meet bla bla bla. So, next slide is about how to respond. Jadi, gimana caranya kita merespon orang yang sudah memperkenalkan kita kepada orang lain? Pertama, dengan kata sapaan seperti biasa, hi or hello. Hi or hello. Lalu, the second one is how do you do? Apa? How do you do? Ketiga, how nice to see you. How nice to see you. Yang keempat, nice to see you. Nice to see you. Dan yang terakhir adalah glad to meet you. Glad to meet you. Nah, jadi how nice to see you, and glad to meet you artinya sama, yaitu senang berkenalan denganmu. Seperti itu. So, you can also ask their personal identity, such as the example here. Jadi kalian kalau ketemu dengan orang baru atau teman dari teman kalian bisa menanyakan tentang identitas diri mereka. Bisa menanyakan yang pertama adalah what is your full name? What is your full name? Yang kedua, how old are you? How old are you? Yang keempat, yang ketiga, where are you from? Where are you from?
Atau where do you come from? Where do you come from? Selanjutnya, do you come from bla bla bla? Atau are you from bla bla bla? Artinya adalah menanyakan tentang tempat. Apakah kamu berasal dari titik-titik? Selanjutnya, next, where do you live? Where do you live? Kamu tinggal di mana? Yang terakhir ada what is your hobby? What is your hobby? Nah, apa hobimu? Seperti itu. Kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang ada di halaman ini untuk menanyakan data diri mereka. Nah, ini dia. Jadi, ada cara kalian untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan mempertanyakan identitas teman kalian tadi. How to answer with complete sentences. Jadi, gimana caranya buat kita menjawab dengan full sentence atau kalimat yang komplit. Di sini ada what is your name? Nah, what is your name? Kita jawab dengan my full name is. My full name is. Siapa nama panjangmu? My full name is Olivia Adia Promisti Riantia. Yang kedua, how old are you? How old are you atau berapakah umurmu? Jawabnya dengan I am bla 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 years old. Saya titik-titik tahun. Ketiga, where do you live? Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in bla bla bla. Saya tinggal di titik-titik. Ada do you come from bla bla bla? Misal, do you come from Bangka Belitung? Apakah kamu berasal dari Bangka Belitung? Nah, pertanyaan ini dijawab dengan dua cara. Ya, saya dari Bangka Belitung, dan tidak, saya bukan berasal dari Bangka Belitung. Cara menjawabnya ada dua, yes, I do, dan no, I don't. Seperti itu. Nah, yang terakhir, what are your hobby? What are your hobby? Apa hobimu? What is your hobby? Jadi ada dua. Ketika kalian menanyakan seseorang, bisa saja hobi mereka itu lebih dari satu kan? Kalian bisa menggunakan what are your hobby atau what is your hobby. Ketika hobi kita banyak, kita harus menggunakan is, tambahan es di belakangnya. My hobbies are, hobiku adalah bla 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 and bla bla bla. Tuh. Ketika hobi kita cuma satu, kita harus bilang my hobby is bla bla bla. Hobiku hanya ini. My hobby is swimming. Jadi hobinya cuma satu. Kalau hobinya banyak, my hobbies are swimming and playing games. Makanya dia harus menggunakan tambahan is. Seperti itu. So, karena kita sudah membahas tentang bagaimana menjawab pertanyaan dengan panjang, dengan komplit, kita harus membicarakan tentang grammar. Di bahasa Inggris itu, grammar atau tata bahasa itu lengkapnya seperti ini, mudahnya seperti ini. Formula umum dalam membentuk kalimat bahasa Inggris ada subject, verb, and object. Subject plus verb plus object. Jadi, subject is a person who do a work. It can be the person, the animal, the place, the thing, or idea. Jadi subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Oke, orang yang melakukan pekerjaan. Verb is a word that expresses
express action or state or being. Jadi verb itu kata kerja. Dia menerangkan situasi yang sedang dilakukan si subjek. Verb contohnya apa aja? Kata kerja sweep, like, and then come, and then swim. Nah, itu kata kerja. Object is a person who is affected by the action of a verb. Jadi objek itu adalah orang yang dikenai pekerjaan. Misal, I sweep the floor. I sebagai subjek, sweep sebagai verb, dan objeknya adalah atau benda yang dikenai pekerjaan adalah the floor. Nah, jadi di sini ada yang namanya subject pronoun. Ketika kita ingin membuat kalimat, kita harus mengawalinya dengan apa tadi? Subject atau orang yang yang melakukan pekerjaan. Nah, di sini ada subject pronoun. Subject pronoun itu adalah kata ganti orang sebagai subjek. Ada I, you, we, they, he, she, it. Ketika kita membuat kalimat subject plus verb, I, you, we, they bertemu dengan yang namanya verb one. Verb one atau kalau dalam bahasa Inggris dia disebut dengan bare infinitive. Contohnya ada I live in Yogyakarta. Nah, live di sini adalah kata kerja, artinya tinggal. Ketika he, she, it, ya ketika bertemu verb harus ditambah dengan ending s atau is. Seperti itu. Contohnya, she comes from Yogyakarta. Jadi she comes dari kata come. Seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti itu. I live in Yogyakarta. She comes from Yogyakarta. Jadi verb one di sini digunakan untuk simple present atau untuk membuat kalimat dalam bentuk simple present. Simple present itu digunakan ketika kita ingin membicarakan tentang fakta untuk keseharian kita. Misal, she wakes up in the morning at 7 o'clock, misal seperti itu. Sekarang coba kalian buka buku halaman 10 lesson 1. Coba kalian kerjakan halaman 10. Kita lihat. Nah, nomor 1 contohnya. I come atau comes from Aceh. Jawaban yang benar adalah come. Betul. Oke. Number 2. He come or comes from Berau. Coba yang mana? Good job. Comes. Number 3. She come or she comes from Irian. Good. She comes from Irian. Number 4. They come or they comes from Bali. Jawabannya adalah they come. Good job. Terakhir, Ayu and Dewi come or comes from Lampung. Ayu and Dewi sama-sama bisa diganti dengan she. Ya, pemis. Nah, kalau Ayu and Dewi, jawabannya adalah come. Karena Ayu and Dewi, kita bisa ganti kata subjek tersebut menjadi they. Good job. Pasti kalian sudah paham kan? Ini adalah materi kelas 4.
this is the end of our lesson today. Jadi, kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kita memperkenalkan diri teman kita kepada orang lain. Lalu kita tahu bagaimana cara kita menjawab sebuah pertanyaan dalam bentuk kalimat yang full atau dengan kalimat yang komplit, seperti itu ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Thank you and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.